Selamat siang dan selamat datang di PKM Kelas 2022 hari kedua. Yeay. Yang kami hormati Dr. Leonardus Heru Pratomo STMT dan Bapak Gabriel JPGW STMT selaku dosen pembimbing PKM Kelas 2022. Dan juga teman-teman yang kami cintai yang telah bergabung pada siang hari ini. Bersama kami, saya Bunga Alamanda Dan saya Clarissa Overina. Kami selaku MC akan memandu jalannya acara dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Benar banget nih teman-teman. Wah, nggak kerasa ya udah PKM kelas hari kedua. Bener banget nih Kak, setelah hampir 2 minggu nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di tanggal 12 Februari 2022. Pastinya pada kangen nih Kak sama MC-nya yang CWL. Cantik banget loh. Oke Kak, sebelum memulai acara, kita berdua akan membacakan rules PKM kelas 2022 hari kedua. Yang pertama, seluruh peserta wajib on kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Mengganti format nama menjadi nama underscore kelompok dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, saat sesi breakout room, peserta memasuki sesi breakout room sesuai dengan yang sudah diinfokan oleh panitia. Yang ketiga, selama sesi breakout room, peserta dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan lewat kolom chat dengan format nama underscore kelompok, atau bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Yang keempat, pertanyaan tidak boleh mengandung kata-kata kasar. Dan yang terakhir, syarat untuk mendapatkan asertif harus mengisi link absensi di awal dan di akhir beserta bukti kehadiran. Dimohon untuk teman-teman menaati rules PKM yang sudah kami bacakan. Mengingatkan kembali bagi para peserta yang belum on kamera, dapat on kamera terlebih dahulu karena kita juga ingin melihat wajah kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan juga bagi teman-teman yang belum merename namanya menjadi format nama underscore kelompok dapat direname terlebih dahulu. Benar banget nih Kak, nama underscore kelompok yang sudah dibagikan oleh panitia ya teman-teman. Oke nih Kak. Sebelum memulai acara supaya dapat berlangsung secara lancar nih Kak, kita harus mengawalinya dengan berdoa Kak. Doa akan dipimpin oleh Kak Felix. Kepada Kak Felix, kami persilahkan. Oke, selamat siang kepada Pak Gabriel dan Pak Leo dan teman-teman semuanya. Sebelum memulai acara PKM Class yang kedua hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Doa saya akan pimpin secara Kristiani. Yang beragama lain, mohon penyertaannya. Ya Tuhan, kami, panitia, dan peserta berkumpul di saat ini untuk memulai acara PKM Class kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya PKM ini, mulai awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk memulai acara PKM Class sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Felix. Selanjutnya ada sesi apa nih Kak? Sesi yang nggak boleh dilewatkan Kak setiap acara-acara di Unika nih Kak, yaitu Himne Sugio Pranoto. Baik, untuk para hadirin dimohon untuk bersikap siap dengan tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri.
Baik, para hadirin dapat kembali ke sikap semula. Teman-teman mengingatkan syarat untuk mendapatkan esertif yaitu absen sebanyak 2 kali, yaitu di awal dan di akhir acara. Link absensi di awal sudah tersedia di kolom chat, jadi teman-teman jangan sampai lupa absen. Karena kalau sampai lupa nggak bakalan dapat sertifikat. Kan sayang sekali ya, Kak ya. Benar banget nih, jadi teman-teman jangan sampai lupa ya. Oke Kak, habis ini kita mau ngapain sih Kak? Selanjutnya itu sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi Inti. inti, yaitu breakout room. Nanti teman-teman akan di dalam ruang breakout room selama 1 jam. Dan teman-teman dimohon jangan keluar breakout room terlebih dahulu sebelum waktunya selesai. Karena di breakout room itu akan ada sesi sharing-sharing mengenai proposal. Benar banget nih, jadi teman-teman harus pada masih semangat-semangat dong pastinya. Oke, sekarang kami akan membacakan pembagian breakout room. Di room pertama dengan dosen pembimbing Bapak Gabriel JPGW, STMT, dan dimoderatori oleh Kak Riko Adrian. Yang pertama, Farel Adrian Tama. Yang kedua, Marcelina Eka Ayu. Yang ketiga, Wisely Richard Arthur. Yang keempat, Tan Ivan Tanujaya. Yang kelima, Melvin Kurniawan Hartono. Yang keenam, Carmelita Asri Widiandaru. Dan yang terakhir, Franciscus Saverius Rivo Santoso. Saya ulangi lagi, mohon diamati ya teman-teman. Yang pertama, Farel Adrian Tama. Yang kedua, Marcelina Eka Ayu. Yang ketiga, Wisely Richard Arthur. Yang keempat, Tan Ivan Tanujaya. Yang kelima, Melvin Kurniawan Hartono. Yang keenam, Carmelita Asri Widiandaru. Dan yang terakhir, Franciscus Saverius Rivo Santoso. Selanjutnya, di room 2, dengan dosen pembimbing Dr. Leonardus Heru Pratomo, STMT, dan dimoderatori oleh Kak Dimas Ragil. Yang pertama, Airel Dara Swastika. Yang kedua, Mikael Haryo Abiseka. Yang ketiga, Stanislaus Hans Riandita. Yang keempat, Matius Widikto Adiasa Hartono. Yang kelima, Benediktus Wira Suryadharma. Yang keenam, Joshua Situmorang. Yang ketujuh, Happy Diptia Eka Kristiawan. Yang terakhir, Julio Seta Abwijaya. Baik, akan kami ulangi sekali lagi, mohon diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, Airel Dara Swastika. Yang kedua, Mikael Haryo Abiseka. Yang ketiga, Stanislaus Hans Riandita. Yang keempat, Matius Widikto Adiaksa Hartono. Yang kelima, Benediktus Wira Suryadharma. Yang keenam, Joshua Situmorang. Yang ketujuh, Happy Diptia Eka Kristiawan. Dan yang terakhir, Julio Seta Wijaya. Nah, itu tadi ya teman-teman. Sekarang teman-teman peserta dapat masuk ke room yang telah disediakan secara mandiri. Langsung aja teman-teman. Sampai ketemu nanti. Oke, ini lanjut pemodelan simulasi. Ini teknis banget nih. Saya teknik sipil nggak ngerti soal ini. Lanjut. Oh, ini ya, nggak ada diagram alir kayak tadi ya. Oh, ini ada nih. Mulai baca sensor, tampilkan LCD, Oke, itu processing. diagram alat aja sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oh iya. Tampilkan LCD. Jika suhu ini oke, ada decision algoritma, pompa off, kipas off, suhu lebih dari 16, kelembapan. Ada 3 kondisi ya berarti yang diatur sensor ini. Iya. Oke. Turun. Nanti kalau bisa lagi. Suhu oke, 3 kondisi bagus. Pembuatan alat coba. Oke. Turun. Oh, proses pengerjaan alat ada 5. Proses pengerjaan alat. Oke, turun. Lagi, masih di bagian alat.
Oke, di atas, di atas, di atas. Nah, di sini nggak ada proses instalasi alat ya. Itu mungkin perlu ditambahkan, Bu. Yang di Jadi sebelum setelah cara kerja. bukan setelah pengerjaan. Jadi setelah alatnya dikerjakan kan kalian pergi ke lokasi mitra terus nginstal alat itu, masang alat itu kan. Jadi itu Iya. ada di titik 3.4.5 sih harusnya. Atas lagi. Sorry, di 3.4.4 tinjauan kembali ini perlu nggak ya? Perbaikan dan penyelesaian alat. Nah, ini masuk di proses instalasi alat aja. Jadi instalasi alat, deskripsinya pada tahap ini dilakukan monitoring terhadap alat yang sedang diteliti berdasarkan cara kerjanya di lokasi mitra. Monitoring terhadap alat yang sedang diteliti ketika dipasang dan apa ya? Dioperasikan. Jalankan mungkin di lokasi mitra. Nah, kayak gitu. Jadi sambil dia bekerja, sambil kalian monitoring, kira-kira kekurangannya di mana, kira-kira apa. Nah, evaluasi, setelah itu masuk tahap evaluasi, setelah itu oke. Pembuatan alat kayaknya satu aja deh, mengimplementasikan ilmu aja deh. Kalau pengembangan ekonomi masyarakat kan terlalu luas tuh, sedangkan kalian lebih sasarnya petani jamur. Jadi lebih fokus ke petani jamurnya di poin 1. Oke, turun, cara kerja alat. Oke, biaya dan lain-lain aman. Yang saya perlu notes adalah nanti kan PKM 2022 ini keluar. Ini kan masuk di ini ya, yang bersama mitra itu ya, penerapan teknologi ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Penerapan teknologi. Nah, penerapan teknologi itu biasanya ini sih, mereka bukan penerapan teknologi aja. Semua PKM itu biasanya mereka strict di margin, di layout, apakah itu rata kiri, rata kanan, atau justify, dan lain-lain. Nah, mungkin itu bisa diperkuat lagi bersama Pak Arifin nanti ketika Carmelita dan teman-teman membahas itu ya. Kayak gitu. Siapa? Oke, kalau masukan dari saya itu aja. Pas 22 menit satu kelompok, ini kita 44 menit jadinya. Thank you, Carmelita. Ya, terima kasih, Pak. Yoi. Masih ada kelompok lain lagi nggak? Ini nggak ada. Oke, sip. Bagaimana, panitia? Saya mau nanya dulu nih. Nanti kan teman-teman setelah menyusun proposal PKM, terus mereka kan akan mencari dosen pembimbing masing-masing. Terus setelah itu apakah mereka harus mensubmit di Satgas PKM dulu atau langsung mensubmit ke Kemenristek-Dikti? Oh, izin jawab ya Pak. Kalau itu nanti kita nunggu kabar dari Univ dulu Pak. Nanti tetap akan di. Oh, jadi memang kalian udah ini ya, udah ada komunikasi dengan pihak Univ ya, yang ngurus PKM. Oh iya, udah ada karena juga link yang misal untuk upload juga sekarang dari Univ belum ada. Oke. Ya, jadi ini aja ya Pak, paling yang terdekat buat lomba SCC. Oke. Mungkin karena ini pedomannya itu biasanya kan keluar Februari atau Maret. Setelah itu penyusunan April, biasanya penutupannya itu akhir Mei. Ya. Biasanya sih. Nah, kayak gitu. Mungkin masih agak lama. Jadi teman-teman punya. Iya, Pak. Soalnya juga pedoman yang tahun ini kan juga belum keluar kan, Pak. Nah, nanti tetap diinfokan melalui grup buat pesertanya itu gitu sih, Pak. Cuman buat PKM ini paling enggak dari pesertanya sudah menyiapkan dulu buat tidak begitu ubah banyak gitu aja sih. Sip. Lisa Erlan. Lisa dan Erlan. Kaget. Halo Pak. Gimana nih? Kenapa ini? Pak, Kenapa sipil cuman satu kelompok aja?
Waduh. Kayaknya dari angkatan 19 kan tahun ini emang kita semester 6 jadwalnya itu ya Pak, KKN ya. Jadi kalau alasannya ya ampun. kalau mau majuin proposal mungkin mereka udah kepikiran kalau kita ngajuin tapi tetap ke KKN juga rasanya mungkin percuma gitu. Oke. Sip. Nah, kita ajak adik kelas yang memang aktif kelompoknya Baska, Jelin sama Gian ini sih Pak. Ini ada Ivan juga nih. Ivan sipil atau elektro ya? Elektro Pak. Oh, oke, sorry. Ya, berarti sipil memang satu aja nih. Wah, sayang banget. Oke, silakan Ivan. Ivan ada tulisan explit ya. Explit ini apa? Ya, aplikasi Pak. Oh, oke. Silakan Ivan, mungkin bisa nge-share kamu dan teman-teman punya ide apa gitu. Sudah tampil ya Pak. Masih black screen. Bentar lagi paling. Oke, alat pengukur suhu dan hand sanitizer otomatis berbasis Arduino Uno untuk protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan atau untuk pencegahan COVID yang lebih wow ya? Kalau terpikir di awal jelas sih untuk protokol kesehatan. Di SCC untuk protokol kesehatan. Iya Pak. Tapi bisa diganti kan judulnya harusnya. Maksudnya kalau kita ngomong protokol kesehatan berarti kalau dari saya sendiri ya, kalau saya baca judul ini sebagai asesor, saya mikir untuk protokol kesehatan gitu. Tapi kalau untuk pencegahan COVID kan kayak, wih, iya ya dengan alat ini kan bisa mencegah COVID gitu. Jadi ada satu nilai lebih. Mungkin nanti ini rencana dosen pembimbingnya siapa? Kebetulan ini kan berbarengan dengan kerja praktek saya. Jadi dosen pembimbingnya langsung dengan Profesor Slamet. Dengan Prof. Slamet ya? Iya. Oke. Kalau begitu nanti ini aja. Maksudnya kalau dari saya kamu tulis aja di dalam kurung gitu. Untuk protokol kesehatannya diganti dengan pencegahan COVID aja. Jadi lebih menarik. Tapi kalau nanti hasil endingnya nanti kamu sama Prof. Slamet yang bisa membahas ini lebih jauh. Ini apa? Grid lainnya bisa dihapus nggak sih? Agak susah bacanya. Bisa di unview dulu nggak? Oke ya. Teknik elektro, oke, ada abstrak, lanjut. Langsung to the point aja pendahuluan. Kalau menurut saya untuk lebih teratur dan terukur, kamu menulis saja sejak tahun 2020 dunia sedang dilanda pandemi coronavirus. Pandemi ini masih berlangsung sampai dengan tahun 2022 ini dan telah banyak varian yang muncul. Virus ini menyebar baru kamu lanjut virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Jadi dia terukur gitu loh. Kalau pada masa sekarang ini kan berarti kita bisa bilang 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir gitu. Jadi kamu kasih notes aja terukur gitu. Pada masa sekarang ini diganti dengan sejak tahun 2020 dunia dilanda pandemi coronavirus. Sampai dengan tahun 2022 virus ini telah bermutasi sebanyak berapa kali dan telah terdapat beberapa varian. Virus ini menyebar dengan cepat dan lain-lain. Oke. Jangan lupa update sama kasus sekarang ya, kan sekarang lagi naik lagi nih, sampai berapa ratus ribu ya kasus aktif gitu. Jadi ini kan 6 Januari 2021, sedangkan ini udah tahun 2022, dengan informasi yang lebih update, pendahuluanmu, latar belakang masalahmu menjadi lebih kuat.
standing legitimate-nya. Apa ya bahasanya? Lebih legitimatif lah kayak gitu. Nah, oke. Jadi ini satu alat untuk dua fungsi ya? Ya, Pak. Oke. Jangan lupa kamu coba nyari bahwa kamu menyederhanakan fungsi hand sanitizer dan juga pengukur suhu. Jadi nggak double, diukur suhu dulu baru disemprot hand sanitizer, tapi langsung satu kali gitu. Jadi lebih efisien. Intinya tuh itu. Jadi mencari redaksi kalimat yang menyatakan penyederhanaan fungsi. Gitu. Penyederhanaan fungsi, dua alat menjadi hanya satu alat. Sorry, waktu kita sampai jam berapa ya? Kemarin William kasih ke saya sampai 14.15 aja, berarti tinggal 4 menit. William? Halo, Pak. Betul, tinggal 4 Masih menit? tersisa 10 menit, Pak. 10 ya, oke. Lanjut. Laboratorium Teknik Elektro, oke. Arduino Uno ini bahasa asing ya? Atau nama sesuatu gitu? Arduino Uno ini nama alat, Pak. Oh, nama alat ya, oke. Iya, microcontroller. Oke. Turun, metode. Oke. Oh, ini lebih base-nya kamu kayak menulis jurnal ya ini formatnya? Iya, Pak, benar. Oke, nanti di breakdown menjadi poin-poin. Kalau kamu mau nulis ini untuk PKM, itu di breakdown menjadi poin-poin seperti tadi ya, Ivan. Iya, Pak. Coba turun lagi. Oh, dikasih notes dulu aja, no problem. Oke. Langsung metode, hasil dan pembahasan. Ya, kalau kayak gini saya agak bingung sih mau menilai gimana, karena ini formatnya dalam bentuk jurnal. Biasanya kan kita bahas poin per poin. Alat pengukur suhu yang coba turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Ada komparasi yang kamu bahas nggak? Antara jika dua alat itu ribet, jika satu alat ini lebih simpel gitu. Ada sih, Pak. Jadi di metode kan dibahas kalau sebelumnya saya sudah melakukan kajian dengan alat hand sanitizer yang sudah ada dengan pengkomparasian alat hand sanitizer yang sudah saya buat. Oke, karena hari ini sebenarnya kita bahas fokusnya proposal ya. Proposal kan terbatas sampai di metode, sedangkan ini udah ada hasilnya. Mungkin ya saran saya di breakdown aja dari latar belakang sama metodenya, dibikin poin-poin penting seperti dua kelompok yang tadi. Setelah itu kamu bisa fokus untuk ngatur anggaran biayanya gimana, Ivan. Ini kan udah ada hasil nih. Nggak apa-apa kalau kamu mau masukin ke PKM ya no problem. Oke, kalau dari saya itu aja untuk Ivan dan teman-teman. Karena hari ini kita fokus bahas di proposal. Thank you, Ivan. Good luck ya. Terima kasih, Pak. Oke. William, kenapa nggak ikut William? Oh iya, Pak. Sebenarnya mau ikut, Pak. Cuman kan tergabung jadi panitia. Terus sebenarnya mau sekelompok sama Ajigian. Cuman kan sudah berlima, Pak. Ya, ngambil kelompok sama arsitek bisa, elektro bisa. Misalnya kita bikin smart home gitu. Bisa nggak? Itu kan kombinasi sipil elektro. Sipil arsitek misalnya, kita bikin ruangan di mana
ruangan tersebut bisa lebih buat orang nyaman. Sipil arsitek psikologi itu seperti penelitian yang sekarang saya sedang bahas dengan dosen arsitek dan juga psikologi. Jadi kita membuat satu ruangan dan nanti kita akan uji emosi orang ketika di ruangan itu gimana. Gimana kalau misalnya ada kolom yang menonjol dan lain-lain, terus dia punya something yang mengganggu, kira-kira dia lebih tenang di ruangan mana. Nah, itu kita bisa bikin macam-macam. Jadi jangan hanya elektro sendiri, sipil sendiri, tapi coba kolaborasi. Tapi kan karena Gian dan teman-teman sudah duluan melangkah, dan kasihan kamu ditinggalin Mbak William. Wah, nggak setia kawan. Saya kayak gitu, saya tinggalin teman-temannya. Enggak bercanda. Ini bukan manas-manasin kamu. Tapi saya harap sipil bisa ikut sih, lebih dari satu. Oke, William, ini masih ada lagi nggak selain 3 kelompok ini? Sepertinya sudah 3 kelompok saja, Pak. Di room ini, Pak. Ya, Pak. Sip. Oke, thank you. Acara berikutnya apa nih? Penutupan atau? Oke, buat selanjutnya kita kembali ke room utama sih, Pak. Oke, sip. 2:20, masih ada 4 menit. Oke. Kalau begitu saya boleh melanjutkan ketikan saya sebentar ya, sambil menunggu. Oke, Pak. Oke. Teknik penjualan yang sudah ada. Gitu. Mungkin bisa dieksplorasi dulu, diturunkan gitu ya. Permasalahannya di mana? Oh, gini ya. Langsung ya. Bagaimana cara kerja dan solusi aplikasi Varkom untuk keberlangsungan sektor pertanian. Nah, Varkom merupakan inovasi pemasaran bidang pertanian. Varkom adalah website aplikasi khusus hanya menjual hasil panen petani, gitu ya. Nah, diuraikan dulu. Nah, selama ini petani itu menjualnya bagaimana loh? Ya. Jadi di latar belakang itu petani itu menjualnya kayak apa? Terus yang berikutnya hambatannya apa? Kendalanya apa? Kalau lewat aplikasi ini itu bukan Varkom ya. Yang diusulkan kan lewat online. Kelebihannya apa tuh? Nah, sehingga di situ orang tertantang bahwa saya membaca ini menarik sehingga proposal ini harus dibiayai semacam itu. Di sini di latar belakang belum nampak, gitu ya. Paling tidak di latar belakang harus merujuk pustaka itu ya boleh dikatakan 5 sampai 8 gitu. Baik, Pak. Ini kan belum nampak, gitu ya. Kenapa solusinya kok pakai Varkom? Pertanyaannya begitu. Joshua, ada enggak di sini? Belum ada sih, Pak. Hah? Solusinya belum ada, Pak. Jadi penelitian itu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang belum terselesaikan, gitu ya. Nah, baik penelitian, nanti karya cipta ataupun PKMT, gitu ya, itu menawarkan solusi yang pasti. Ini loh ada masalah ini, sehingga saya menawarkan ini, gitu kan? Menawarkan ini, terus jalannya kayak apa sih? Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Itu berarti satu alinea itu overview, alinea yang berikutnya itu peralatan yang teknologi yang pernah ada, gitu ya. Nah, terus disimpulkan bahwa itu bermasalah. Gitu. Terus alinea yang ketiga itu memunculkan idenya tersebut, muncul yang namanya Varkom untuk menjawab permasalahan yang kedua.
Gitu ya. Alinea yang kedua. Setelah itu baru di dalamnya dispesifikan semacam itu. Perumusan masalah, bagaimana cara bikin. Gitu. Nah, itu baru benar, gitu ya. Apakah bisa diterima, Joshua? Bisa, Pak. Ya, gitu. Jadi bikin proposal itu ya gampang-gampang susah. Jadi memang harus baca-baca, maju lagi, gitu ya. Ya, ini kan nanti kalau di elektro bisa dijadwalkan sama Dimas itu untuk bagaimana cara membimbing yang baik dan benar. Kalau di grupnya Dimas itu sudah di-share tipikal contoh proposalnya Pak Arifin, gitu ya. Yang kemarin dipuji sama Pak Dekan bahwa dari sekian banyak proposal yang mengajukan hibah lewat fakultas, gitu ya, baik dari prodi elektro, prodi sipil, sama penelitian fakultas, itu proposalnya Pak Arifin paling baik. Paling baik itu maksudnya penyajiannya ya. Jadi tidak ngomong konten, loh. Tidak ngomong konten. Jadi cara menyajikannya paling baik. Jadi merujuk pustaka-pustaka yang baik dan benar. Oke, mungkin nanti diuraikan kenapa kok harus solusinya Parkom, gitu ya. Kalau solusinya harus Parkom, sambungan di perumusan masalah benar. Turun lagi Joshua. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau solusinya itu harus Parkom, gitu ya. Nah, itu baru benar. Satu, bagaimana cara kerja dan cara kerja dari solusi aplikasi Parkom, gitu ya. Solusinya dihilangkan. Bagaimana cara kerja aplikasi Parkom untuk menjamin keberlangsungan sektor pertanian. Nah, itu question mark-nya kayak begitu. Nah, terus bagaimana cara pemasaran produk pertanian ini, berarti nanti hubungannya Parkom dengan dunia online, gitu ya. Mungkin dikenalkan lewat aplikasi apa, mungkin bisa di-download lewat Play Store dan segala macam. Nah, itu untuk menjawab kedua. Bagaimana cara aplikasi Parkom dapat dijangkau masyarakat, ini nanti sosialisasi kan gitu. Oke, jadi latar belakang perlu dikerututkan lagi. Tujuan? Tujuannya tidak semacam ini. Ya. Tujuannya itu menyelesaikan masalah yang di atas. Nah, jadi kalau tujuannya merancang, mendesain, dan mengimplementasikan, itu tidak nyambung. Nah, terus yang kedua, bekerja sama dengan mitra jamur, itu juga tidak nyambung. Jadi, Parkom kalau hubungannya sama pemasaran produk, harus menjawab permasalahan yang ada di atas. Tujuannya itu. Jadi muncul masalah, atau masalah itu akan menjadi tujuan yang akan kita kerjakan. Jadi kan. Nah, luarannya apa? Luarannya ya peralatan Parkom itu tadi. Ya, itu nanti kalau luaran sih publikasi tinggal copy paste gitu ya. Luaran yang diharapkan itu copy paste saja tidak apa-apa. Jadi tinggal ditulis saja publikasi ilmiah, mungkin HKI atau aplikasi komputer itu oke, gitu ya. Yang ketiga, kerjasama dengan sektor pertanian dan pemasaran penjualan, saya rasa di Dell. Gitu ya. Jadi di petunjuk PKM itu jelas, gitu ya. Jadi luaran itu yang jelas pasti urutannya 2 dulu, gitu ya. Output dari penelitian dari pekerjaan ini PKMT, gitu kan. Itu pasti website atau aplikasi, gitu ya. Salah satu ini Joshua, gitu ya. Taruh aplikasi ya, aplikasi. Kalau website ya website, gitu. Enggak perlu dua-dua. Nanti waktunya enggak nyampe. Nah, kalau aplikasi berarti nanti tinggal nempelkan di Play Store, tinggal install, gitu ya. Tinggal install, gitu kan. Tapi kalau website ya memang harus desain website. Gitu. Yang kedua memang harus opsional, gitu ya. Publikasi ilmiah, gitu. Mungkin kalau bisa HKI itu jauh lebih gampang karena HKI itu
kata Pak Slamet itu, Pak Slamet mau bikin HKI sehari itu 30 biji bisa gitu ya. Kalau elektro sih bikin HKI gampang. Itu saja. Yang ketiga nanti detail. Terus kegunaan program, saya rasa kegunaannya menjawab permasalahan yang di atas, gitu ya. Pasti mempercepat, itu benar, itu mengurangi beban kerja, melakukan proses pemasaran itu sudah sebagian benar. Efisiensi juga benar, gitu ya. Oke, yang berikutnya tinjauan pustaka. Jadi ya. Oke, sekilas dulu turun lagi. Saya melihat pustakanya merujuk ke ini enggak, gitu ya. Oke, ya. Oke. Ini tujuan pustakanya sebetulnya dari yang ditampilkan ini ada simpulan untuk latar belakang sudah bagus loh, Joshua. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, ini kan belakang itu kan tinggal dituliskan toh. Sebetulnya luas panen, produktivitas jagung menurut ini sekian sekian sekian, ini sekian sekian. Nah, itu kan nanti lebih dalam lagi dieksplorasi di tinjauan pustaka itu sebetulnya sudah benar ini. Ini kan merujuk ke Kabupaten Toba Sumatera gitu ya. Jadi di atas itu cuma diungkapkan saja. Oke, terus turun. Oke, ini belum kelihatan ini. Farkomnya yang kayak apa yang ingin dituju. Jadi ada gambaran dulu bahwa yang akan dikerjakan itu farkomnya kayak apa toh. Iya. Terus setelah itu baru metode. Oke, wawancara dengan petani. Saya rasa sih yang 3.1 nggak perlu ya. Terus ada desain sistem, implementasi sistem, terus apalagi nih? Testing dan ujian. Gitu ya. Oke, publikasi. Ceritanya begini, Joshua, itu. Iya, Pak. Ya, pernah datang ke Unika? Pernah, Pak. Pernah. Terus bikin metode itu sebetulnya begini loh. Metode pelaksanaan saya mau pergi ke Jatingaleh. Tahu Jatingaleh ya? PLN Jatingaleh. Belum, Pak. Terus PLN Jatingaleh itu loh. Belum pernah. Tahu Jatingaleh tahu? Oh, tahu, Pak. Kalau keluar dari Unika gitu ya, arah ke Jatingaleh itu, sebelum ke jalan besar itu sebelah kiri jalan itu ada PLN distribusi Jawa Tengah DIY gitu ya. Kalau kanan jalan ke kanan itu pasar Jatingaleh. Sekarang kalau ingin ngomong metode pelaksanaan pergi ke PLN gitu ya. Pasti nanti ngomongnya dari startnya dulu dari Unika gitu toh. Dari Unika. Setelah dari Unika mau ngomong bagaimana? Pengennya kan orang sedetail mungkin sehingga setiap langkahnya kan tidak keliru. Nah, kalau starting point-nya itu misalkan kita dari lab gitu ya. Nah, lab keluar dari lab. Setelah itu pasti keluar Unika. Setelah keluar Unika belok kiri gitu ya. Setelah belok kiri ketemu pom bensin gitu toh. Nah, terus setelah ketemu pom bensin turun terus ketemu yang namanya Indomaret dan Alfamaret kan gitu. Setelah itu ada terowongan masuk. Nah, setelah masuk belok kanan kan gitu toh. Ada opsi belok kiri atau belok kanan. Kalau belok kiri itu ke GOR, belok kanan ke arah PLN itu sih. Terus belok kanan, gitu kan. Terus nanti kalau belok kiri lagi itu ke Don Bosco, kita lurus. Ya. Lurus setelah itu ketemu yang namanya SMA Tengku Umar. Gitu. Lurus terus nanti ketemu dengan Alfamaret.
Nah, lurus terus ketemu dengan Redbird dan K24. Lurus terus ketemu dengan Indomaret. Gitu. Indomaret lurus terus ketemu dengan Alfamidi. Sebelahnya Alfamidi itu yang namanya PLN kan gitu. Nah, itulah metode. Sehingga metode itu menggambarkan apa yang ingin dibuat, gitu ya, perlahan-lahan sehingga orang itu mengatakan yes, metodenya ini bisa direalisasi, gitu. Sehingga direalisasi, gitu ya. Artinya begini, kalau mau bikin website, gitu ya, website itu yang dibutuhkan apa toh? Gitu. Langganan hostingnya caranya gimana toh? Gitu. Terus desain websitenya sendiri kira-kira bagaimana toh? Gitu ya. Yang dibutuhkan tampilannya apa saja toh? Nah, gitu. Sehingga orang itu yakin bahwa oh orang ini bisa bikin website. Kalau tadi di atas itu urean saja, susah. Gitu ya. Apalagi kalau bikin website ini ada pemodelan dan simulasi ini kayaknya nggak masuk deh gitu loh. Ya, bikin website kan nggak perlu simulasi toh. Iya, Pak. Nah, gitu. Website itu trial dan error. Jadi orang itu senang dengan karena agak masuk ranah seni ya. Jadi yang penting itu ada tempat untuk berjualan, orang pesan dan kirim gitu ya. Gambarannya begitu. Jadi simulasinya itu. Nah, saya rasa sih tidak perlu pemodelan dan simulasi. Tapi bagaimana step-stepnya bahwa bikin websitenya dalam hal ini Harkomnya itu bisa dipahami. Itu kan. Ceritanya begitu. Ada yang ditanyakan dulu, Joshua? Belum sih, Pak. Cuma udah terbuka Ya? wawasannya. Jadi semakin terbuka. Ya. Jadi bikin apa namanya metode itu begitu. Wah, saya harus ke sana. Walaupun mungkin belum memahami ya. Nah, kalau Joshua itu dulu dari Sumatera gitu, pengen daftar Unika, gitu kan belum tahu Unika nih. Caranya gimana ini nanti ke Jawa gitu kan. Pasti lihat yang namanya peta atau nanti Google Map ya. Hancer-hancernya menuju ke sini nih, ke sini, ke sini. Kalau sudah ke sini benar, ke sini benar lah. Itulah yang namanya metode pelaksanaan itu begitu. Ya. Oke. Yang keempat itu ada biaya dan jadwal. Saya rasa sewa dan jasa pembuatan produk ini walaupun nanti Anda minta dibuatkan seolah-olah Anda pinter gitu. Ini kan tidak ada rahasia di antara kita gitu ya. Walaupun Pak, saya itu sebetulnya belum bisa bikin website. Ya seolah-olah pinter gitu aja. Jadi nanti oh saya mendesain ini, butuh ini, jumlahnya sekian, nanti real di lapangan minta orang boleh. Tapi kalau ini dituliskan sewa dan jasa, nanti orang bilangnya gini, lah terus proposalmu, saya bilangnya bahasa Jawa lagi, Joshua belum bisa bahasa Jawa ya. Nah ini kalau isinya sewa dan jasa, terus si Joshua tuh mau ngapain? Gitu kan? Berarti ini tidak bisa apa-apa ini. Jadi ini cuma jadi maklar saja ini Joshua ini. Jadi proposalnya pasti tidak akan diberi, tidak digolkan gitu ya. Karena apa? Dilihat dari proposalnya ini sewa dan jasa artinya apa? Tidak ada yang dikerjakan. Ini yang kerjakan pasti orang lain. Jadi diuraikan. Kira-kira pengeluarannya itu apa saja gitu ya. Kayak orang mau bikin elektronik gitu loh. Misalkan saya pengen bikin satu daya gitu toh. Padahal nanti saya beli satu daya di pasaran gitu toh. Terus Joshua bilangnya gini, beli komponen dalamnya itu apa, misalkan oh harus ada trafo, oh harus ada dioda, oh harus ada kapasitor, oh ada PCB, oh PCB itu nanti butuh larutan dan segala macam. Lah itu dituliskan semua, gitu kan, sehingga orang yakin bahwa oh ini nanti bikin sendiri, gitu kan. Tapi real di lapangan apa? Oh ternyata beli, gitu loh. Tapi kan
Nah, di sini kan tampilannya kan tetap bikin gitu ya. Gitu ya Joshua ya. Sebetulnya kalau rekapitulasi dana sih sebetulnya tinggal diuraikan saja sih. Jadi ya. Itu nanti gabung di lab gampang lah kalau masalah dana itu teman-teman di lab itu pinter-pinter gitu ya. Iya, Pak. Lain-lain biaya akses publikasi, hosting dan domain biasanya ada persentase gitu ya. Biasanya yang satu itu 40-60% gitu ya. Jadi biaya publikasi dan akses dan yang lain-lain itu kalau bisa ya 30-an% lah. Gitu. ATK itu 20 gitu ya. Transportnya itu sekitar 20, 10-20 gitu ya. Ya sementara itu dulu enggak apa-apa, nanti bimbingan lagi ya. Jadwal yang penting jangan 3 bulan ya. Jadi paling tidak 6 lah. Jadi ya sesuai ya. Iya, Pak. Apapun, kalau jadwal apapun isinya 5 ini boleh, gitu ya. 5 ini diuraikan jadi 6 bulan, tinggal nanti disilang-silang. Kalau jadwal sih yang penting ada gitu, sesuai. Oke, artikel sumber pustaka ini kalau bisa ya paling tidak cantiknya angkanya 15. Cantiknya 15. Saya minta teman-teman yang publikasi itu minimalnya adalah 15 gitu ya. Kalau kurang dari 10 saya bilang berarti kamu bahasanya belum benar. Jadi minimal adalah 15 gitu ya. Ya kalau sudah tidak bisa sama sekali 12 boleh lah, tapi jangan sampai di bawah 10 saya bilang begitu. Nah, ini pun sama. Begitu ya Joshua? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya apa-apa, labnya kan sekarang kan Pak nanti diskusi-diskusi di sana bisa gitu kan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dari saya cukup. Ada yang lain yang ingin menanyakan? Oke, baik. Sudah cukup atau belum, Joshua? Cukup, Pak. Oke, nanti itu ya, silakan. Tadi saran-saran dari Pak Leo bisa diperbaiki lagi. Mungkin tadi Pak mungkin bisa yang metodenya itu pakai flowchart kayak gitu ya Pak, yang biasanya di pelajaran-pelajaran pemrograman kayak gitu ya Pak. Maksudnya kalau tidak selalu. Yang penting ada alurnya di dalam kata-kata boleh. Kalau tidak bisa kata-kata mau bikin flowchart ya boleh. Kalau flowchart nanti aturan main flowchart harus bulat, mana yang harus jajaran genjang, mana harus belah ketupat, nanti mana yang harus kotak gitu. Bingung? Ya diagram diagram alur sederhana lah. Yang penting kotak-kotak ada alurnya gitu kan. Gitu. Nanti kalau pas pengkorektornya bikin flowchart tidak sesuai standar gitu ya, yang namanya start itu bundar gitu ya, N bundar. Nah nanti startnya keliru kotak, nah, itu sudah dicoret nanti Dimas ya. Gitu. Ya. Karena Pak Arifin gitu strict kalau pemrograman itu ini salah ini gitu. Nah, jadi kotak ada apa-apa, tapi itu bukan merupakan flowchart gitu ya, tapi diagram alir namanya. Gitu. Ya, Pak. Itu Joshua, terima kasih ya. Nanti mungkin bisa diperbaiki lagi. Kalau ada format yang terbaru, nanti segera diinfoin di grup peserta begitu. Oke. Mungkin untuk yang selanjutnya ini dari kelompok 14 ada Happy. Mungkin langsung saja kayak tadi. Langsung aja. Dan ini Happy iki yo kudune wis iso kudune iki. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Oke, udah muncul ya, Pak? Siap. Ini saya sekalian jelasin boleh, Pak? Judulnya dulu kira-kira menarik atau enggak? Cerita judulnya dulu. Judulnya Perontok Padi Berbasis IoT, Pak. Dengan tenaganya panel surya.
Itu jelas itu kan. Jadi solusi untuk apa, kira-kira apa gitu. Oke, Ya. sip. Boleh dilanjut ya, Pak. Siap. Di atas ada daftar isi, daftar gambar, sama daftar tabel. Di sini pendahuluannya ada latar belakang, Pak. Untuk latar belakangnya diambil fenomena krisis pada tahun 97. Di situ ada krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Nah, tetapi walaupun Gimana, Happy? Gimana? Halo. Gimana, Pak? Halo. Kalau bisa jangan jauh-jauh. Oh, gitu. Kalau Iya, Pak. 9 itu sekarang tahun 2022, Pak. Iya, berapa? Kamu ngomongnya bisa pandemi saja lah. Oh, oke, boleh. Nanti bisa dirubah, Pak. Gitu toh. Jadi pandemi itu saya rasa sih ada hubungannya ya. Iya. Pertumbuhan ini begini-begini sehingga harus mandiri. Iya. Ini pertumbuhan UMKM kan tidak harus merujuk ke tahun 97 tapi tahun yang akhir-akhir misalkan tahun 2020 lah gitu ya. Ada toh datanya toh? Ada. Kalau sip. kalau data di sini sampai tahun 2013, tapi nanti akan dilanjutkan datanya sampai 2020-2021. Oke, boleh dilanjut, Pak. Oke, nah di sini ada masalah sebelumnya ada ini perontok padi pada umumnya. Di sini menggunakan tenaga diesel sangat boros pada pembelian solar. Gimana, Pak? Iya. Saya ini sebaiknya kalau di latar belakang ya. Betul, latar belakang, Pak. Kalau bisa latar belakang itu dihindari gambar lah. Oh, baik, Pak. Jadi ini ada cerita menarik ini kemarin saya dikomentari Pak Slamet gitu kan. Saya bikin proposal penelitian gitu ya. Seumur-umur penelitian saya itu sama publikasi dimanapun juga yang namanya latar belakang itu tidak ada gambar gitu. Nah, tetapi kemarin itu penelitian di Unika itu disarankan ada gambarnya karena merujuk kepada pola pokok ilmiah Unika gitu kan. Nah, disarankan pakai gambar. Terus proposalnya dibaca Pak Slamet itu Pak Slamet komentarnya begini. Kamu itu sekolah sudah sampai doktor bikin proposal enggak bisa bilangnya begitu. Bukankah proposal yang kamu bikin itu selalu goal? Nah, gimana tuh Pak? Lihat ini di pendahuluan di latar belakang kamu ada gambarnya itu. Kamu itu bodoh sekali bilangnya gitu. Nah, terus saya bilang, ini loh kemarin itu ada pertemuan gini diharapkan ada gambarnya. Saya tidak mau nanti didal di Unika gara-gara tidak ada gambar. Sebetulnya tidak perlu ada gambar. Jadi gambarnya nanti dipindah ke tinjauan pustaka. Baik, Pak. Jadi ya. Baik. Oke, jadi nanti ke arah sana. Itu sebagai prolog. Terus kamu ini pasti ngomong ini, Pak, yang ada sekarang ini kekurangan. Oh, yang pada umumnya di sini menggunakan diesel. Ada kekurangannya. Yang atasnya nanti dipindah ke bawah ya. Salah satu ide pertanian adalah memodifikasi. Ya, itu nanti setelah perontok kamu ceritanya yang ada dulu. Baik. Ya, jadi yang konvensional dulu kamu eksplorasi. Nah, tenaga. Perontok itu kalau tidak salah ya. Ini kalau tidak salah nanti dicek lagi ya, Happy. Jadi ada yang model manual. Manual itu yang pakai sepeda itu loh, kalau dibawa terus digenjot itu ya, pernah lihat ya? Pernah lihat, Pak. Nah, itu yang pertama. Terus ada tipe lagi yang menggunakan diesel kan gitu. Betul. Nah, sehingga nanti ceritanya memunculkan suatu alur pikir gitu kan. Nah, kalau yang manual pasti punya kelemahan ya. Ada, Pak. Sip. Terus kalau diesel ini sudah diungkapkan pasti punya kelemahan ya. Ada. Terus
selain diesel dan yang itu, yang lain apa lagi? Pasti nggak ada? Nggak ada, Pak. Nah, kalau yang pakai menggunakan PV ini sudah ada belum? Sampai kemarin riset sama teman-teman anggota, belum ada yang pakai PV berbasis IoT, Pak. Ya. Nah, jadi nanti kamu di sini bilang, atau ini ada tulisan bawahnya sendiri tuh kami mengusulkan solusi. Oh, jangan bilang kami. Maka diusulkan gitu ya, pasif ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi di dalam proposal itu tidak boleh ada kata ganti orang. Ya, ya. Untuk mengatasi kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka diusulkan suatu solusi, yaitu, nah gitu toh. Iya, Pak. Ya, jadi ya solusi tersebut merupakan, gitu ya, fotovoltaik dan MPPT. Oke, ini sudah oke. Terus baterai dan segala macam diuraikan secara singkat. Kira-kira kayak apa? Terus IoT-nya untuk buat apa? IoT-nya nanti untuk kontrol sebagai switch untuk motor DC-nya nanti, Pak. Jadi on off-nya bisa melalui aplikasi. Seperti itu. Berarti nanti IoT-nya setelah uraian dari PV dan teman-temannya itu ya. Iya, Pak. Nah, kamu bilangnya nanti di bagian bawah untuk mengotomatisasi semua perangkat itu semua digunakanlah teknologi Internet of Things. Nah, gitu kan kelihatan cantik tuh ya, happy ya. Betul, Pak. Itulah. Kira-kira bikin tuh. Terus nanti jangan lupa naik dulu sedikit. Naik dulu. Nah, itu berarti nanti ada rujukan pustaka-pustaka ya. Oh iya, Pak. Nah, misalkan yang manual itu misalkan kamu merujuk pustaka di mana nyari di internet. Yang pakai diesel merujuk ke internet gitu ya. Biar kira-kira proposalnya kita ganteng gitu ya. Kamu bisa bahasa Jawa tuh ya? Bisa, Pak, sedikit-sedikit. Aman berarti ya. Ada Aman, gambaran Pak. ya, Happy ya? Ada, Pak, ada gambaran. Oke. Selanjutnya di rumusan masalah, Pak. Tadi sebenarnya pas lihat Joshua yang presentasi, nyadar kesalahan nggak ada bagaimananya, Pak, di rumusan masalah. Ya, kamu kan pasti rumusan masalahnya kan bagaimana mengintegrasikan PV, terus MPPT, terus ini sehingga membentuk sistem yang mampu mengerjakan perontok gitu toh. Iya, Pak. Nah, terus yang kedua berarti masuk ke IoT untuk mengotomatisasi ya. Betul. Sip, mantap. Berarti rumusan masalahnya sudah dijawab sendiri berarti. Iya. Salah ya berarti ya. Iya, Pak. Tahu udah tahu. Untuk tujuannya menjawab yang rumusan masalah di atas, Pak. Memberikan solusi. Betul. Solusi kalau pengen dieksplorasi, kamu tadi kan bilang polusi dan segala macam boleh lah, gitu ya. Boleh. Oh iya. Selanjutnya luaran, Pak. Nah itu bilang saja prototype. Prototype, oke. Prototype atau purwarupa bahasa Indonesianya begitu ya. Baik, Pak. Terus kerjasama dengan UMKM enggak perlu. Biasanya copy paste di panduan. Luaran yang diharapkan itu satu prototype, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga itu HKI. Tuh, wes telu wes oke. Tidak mumet. Oke. Selanjutnya manfaat, Pak. Nah, manfaatnya kan sebetulnya tinggal mengeksplorasi di atas toh? Iya, betul. Sip. Nah, ini mulai tinjauan pustaka, Pak. Ada penjelasan untuk fotovoltaik di sini. Lalu selanjutnya ada MPPT dijelasin juga di sini, Pak. Gimana, Pak? Tapi dilihat dulu, naik dikit. Oh, di sini, Pak. Itu ada tanda kurung 2 itu. Wah, mata saya jeli itu. Fotovoltaik, terus kata
fotovoltaik bisa disingkat PV. Naik dulu, naik Oh, kursosnya. Nah, naik. di sini Sip. ya, Pak? Nah, itu terus, itu kan adalah silikon, kurung Ya. 2 itu ya. Nah, nanti dicek dia menggunakan Harvard atau IEEE. Kalau Harvard itu biasanya ditulisnya kalau nama saya gitu ya, Leonardo Heru Pratomo, ditulisnya Pratomo, koma tahun sekian. Itu kalau Harvard. Kalau sifatnya IEEE ya 2 gitu benar. Jadi konsistensi itu penting karena yang di atas kelihatannya kok pakai Harvard tadi ya. Bertanya itu. Oke, sip. Oke, PV ini gambarnya ini. Oke, nanti pasti merugikan di sini. Maka oke. Oke, turun. Oke. Sebelum masuk MPPT ini coba turun dulu. Nah, naik dulu, naik dulu. Yes. Jadi naik lagi sedikit. Nah, jadi setelah teori PV singkat ini muncul yang namanya kurva gitu Happy. Kurva karakteristik PV. Oh, oke. Dari kurva karakteristik PV itu nanti ada yang namanya kurva daya terhadap tegangan. Ada kurvanya unik, puncaknya berubah-ubah berdasarkan intensitas cahaya matahari atau dikenal dengan nama iradian. Jadi kan, nanti sebelum masuk ke MPPT kamu menyimpulkan di situ, maka dibutuhkan suatu perangkat untuk melacak kurva daya maksimal dalam kurung maksimum power point tracking atau MPPT. Gitu. Nah, jadi untuk bisa berpikirnya nyambung. Setelah itu kamu bikin 2.2 MPPT kan gitu. Ya. Masuk ya? Masuk, Pak. Sip. Nah, terus MPPT itu apa toh? Nah, MPPT itu merupakan gabung konverter daya yang beralgoritma kurva daya maksimal gitu. Ya, kamu kan sudah main-main itu di lab, ya toh? Jadi dalamnya MPPT itu apa toh? Nah, itu ada konverter, ya. Biasanya kalau DC-DC itu gunakan bab, bus atau babus, terus dilengkapi dengan algoritma pelacak kurva daya maksimal. Itulah MPPT. Maksud ya? Maksud Pak. Sip. Ya, itu ya. Nanti teknik-tekniknya bisa dimasukkan, apakah itu pakai incremental konstan atau apa itu untuk menambah rujukan pustaka saja, gitu ya. Itu. Setelah ke situ baru masuk plan ke motor DC. Oke. Di sini ada motor DC, Pak. Sip. Terus motor DC saya rasa sih sudah luar kepala, tinggal nanti ya pustakanya ditambahi ya. Nah, baik, Pak. IoT ini kok belum muncul? Oh iya, IoT-nya masuknya di flowchart sini, Pak. Untuk Sangat toyo. Itu IoT-nya ditambahi saja, itu IoT. Kamu terangkan saja dengan kata-kata bahwa untuk mengotomatisasi ini biasa suatu peralatannya menggunakan sistem IoT. Itu nyari di internet banyak, gitu kan? Oke, Pak. Nah, terus metode pelaksanaan, gitu ya. Tempat pelaksanaan, oke. Memang ini tadi yang Joshua itu kalau bisa sama seperti Happy ini. Jadi nanti tempat pelaksanaannya di mana ini, gitu ya. Ya, Pak. Yang pertama itu di sini. Ini PKM apa ini? Pengabdian masyarakat, Pak. Pengabdian masyarakat. Oke. Pengabdian masyarakat itu ada mitranya atau enggak ya? Ada ya, kayaknya ya. Ada. Sip. Oke. Terus tahap pelaksanaan. Oke. Perancangan
Kalau pelaksanaan program ini oke, perancangan sistem kendali, pembelian, pembuatan, pemasangan di mitra, pengambilan data. Gambarnya dipercantik lah. Apa kok kayaknya tanda panahnya ada manuver gitu. Aja enggak apa-apa gitu ya, happy ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Terus oke, itu Ini sistem kendali, Pak. oke. Kalau bisa gambaran dari sistemnya ada lebih bagus. Oh, Kan kamu sudah tahu di lab itu kira-kira gambarnya kayak apa toh? sudah tahu, Pak. Nah, jadi ada panel surya, terus ada DC-DC konverter, di sensor arus tegangan, terus kasih kotak, MPPT algoritma gitu kan. Nah, terus bawahnya dikasih mikrokontrol, kasih panah ke itu, ke choppernya, nah, bebannya motor kan gitu kan. Nah, Iya, Pak. terus kamu kotaki seluruhnya itu nanti tulisi IoT, nah gitu udah beres itu. Nah, iya. gitu. Terus udah. Nah, nanti kalau bisa baru diterangkan algoritma untuk MPPT-nya ini. Nah, gitu. Sip. Jadi biasanya yang paling itu di metode. Oke, Pak. Karena apa? Ini elektro ini tergambar kok ini. Jadi di bawah tuh sebenarnya ada lampiran, Pak, untuk ini gambar. Nah, gambar ininya yang dimasukin gambar ini, Pak. Oh, oke, sebetulnya itu. Tapi kalau dimasukkan ke lampiran ya enggak apa-apa. Iya, oke, Pak. Nanti tapi di metodologi dikasih keterangan ya. Lebih detail lihat lampiran 6 gitu ya. Jadi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, terus algoritmanya mau dimasukkan ke sini ya boleh, di lampiran ya boleh. Baik, Pak. Untuk mengurangi jumlah halaman. Sip. Selanjutnya ini ada anggaran biaya sama jadwal kegiatan, lebih lengkapnya ada di lampiran, Pak. Jadi sewa jasanya itu apa aja, bahannya apa aja, transportnya apa aja. Sip. Jadi kelihatannya yang pertama jangan sewa. Oh, iya. Yang pertama itu ya bahan habis pakai. Gitu ya. Nah, bahan habis pakai, terus nanti kamu jadikan satu saja, sewa, jasa, transport lokal berapa. Terus publikasi gitu. Lain-lainnya karena lain-lain itu sesuatu yang tidak kelihatan digantikan ya, Happy ya. Iya, Pak. Jangan ditulis lain-lain. Lain-lain itu segala sesuatu yang tidak jelas gitu kan. Baik, Pak. Nah, kalau ditanya, Happy teman kamu gimana? Ada Dimas, ada ini, dan lain-lain itu nanti yang tidak kelihatan nanti ikut ngacungkan tangan nanti. Gitu. Subnya begitu. Jadi lain-lainnya tolong dihilangkan yang pasti. Baik, Pak. Pertanyaan saya, kenapa kok 3 bulan gitu loh? Ya ini jadi waktu buat laporan tuh kalau nggak salah emang rencananya 3 bulan, Pak. Ini ya walaupun selesai 3 bulan, gitu kan, bikinlah 6 bulan. Ya, biasanya di jadwal itu mungkin juga terlihat yang namanya studi pustaka, gitu ya. Terus perancangan sistem kendali, terus pembelian komponen, simulasi, pembuatan alat, pemasangan di mitra, pengambilan data lah gitu. Nanti tambah lagi publikasi. Baik, Pak. Kalau bisa gitu ya, ini cuman usul saja pengalaman dari saya di penelitian-penelitian yang sebelumnya. Di metode pelaksanaan itu ada yang namanya segala sesuatu itu dikatakan benar tolak ukurnya apa gitu ya. Jadi begini, setiap apa yang kita kerjakan itu benar parameternya apa. Gitu. Maksud ya? Parameter dalam hal apa, Pak? Nah, misalkan contoh begini, ini kalau ngobrol ini berarti ngobrol yang dikerjakan waktu KP inilah, kan gitu lah. Nah, contoh begini,
parameter dikatakan benar itu menurut persepsi kita, berdasarkan teori yang ada, dan real di lapangan sudah begitu. Nah, artinya begini, pengujian PV atau untuk mendapatkan parameter, gitu kan, dilakukan siang hari. Nah, parameter benar, gitu kan, menghasilkan daya maksimal, gitu toh? Ya, Pak. Maksud ya? Maksud, Pak. Nah, terus kalau sudah maksimal, dilihat lagi, ya, walaupun dibebani beberapa lampu, hasilnya tetap maksimal, gitu. Itu dikatakan benar. Nah, begitu juga dengan proses pengabdian ini. Kamu bikin peralatan, gitu ya, dikatakan benar bagaimana? Pertama, pasti kamu sebelum melihat ini kan mensimulasikan secara elektronik. Ya, Pak. Nah, secara elektronik benar, itu parameternya apa? Simulasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, gitu aja sudah oke. Nah, setelah itu desain perangkat keras, hasilnya sesuai dengan simulasi, gitu kan? Terus implementasi di lapangan, gitu kan? Nah, mencerminkan hasil pengujian hardware sebelumnya. Nah, itu mengatakan bahwa oh berarti apa yang akan dikerjakan itu orang ini sudah punya pola pikir yang jos, gitu. Happy. Baik, Pak. Ini saya rasa ya harapannya nanti bisa masuk. Baik, Cool, Pak. gitu ya. Nanti ditambahi saja ini daftar pustakanya. Siap. Bisa ditambahkan. Kalau bisa karena ini nanti pengabdian nyari jurnal yang di jurnal atau publikasi ilmiah di ini apa? Jurnal pengabdian. Jurnal pengabdian. Ya. Nah, ini sebagai rujukan pustaka itu kemarin tulisannya Pak Arifin itu kan yang pengujian off-grid itu toh? Ya. Beban linear, non-linear, dan variasi itu bisa dimasukkan. Gitu. Baik, Pak. Nah, berarti nanti kalau hasilnya jadi kayak apa, gitu kan? Nanti kamu kritisi. Berarti kalau pengen menggunakan motor DC ya enggak perlu yang off-grid, gitu ya. Langsung menggunakan MPPT secara langsung, gitu. Ceritanya begitu. Itu kan berarti pustakanya kan baru tahun kemarin, tahun 2021. Jadi ada perlu dilihat itu, oh ya ini pustakanya ada ya baru, gitu ya. Kalau Ya, Pak. pustakanya agak lama-lama itu agak orang bilang, wah ini kelihatannya kok yang diacu kok lama-lama. Gitu ya, Happy ya? Baik, Pak. Oke. Wong yang gerobak miliknya KC, kan kenal KC itu ya? Kenal, Pak? Dari Chandra, itu PKM-nya itu gerobak jus itu loh. Iya. Gerobak jus itu cuma di atapnya dikasih panel surya. Setelah itu kasih MPPT, kasih baterai, terus blendernya kasih blender yang dijual di pasaran itu yang 12 volt itu tahu ya? Tahu, Pak. Nah itu aja gul kok mosok sing iki ora gul kan ya aneh gitu toh. Ya, Pak. Kira-kira gambarannya begitulah. Siap. Optimis untuk gul. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan mungkin sembari menyusun revisinya sih, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini agak keluar sedikit ya. Kemarin tuh Pak Arifin nanya, muncul surat edaran dari rektor tentang sebagian BFH itu. Terus teman-teman yang di lab sementara diliburkan atau ikut Pak Arifin masuk gitu loh. Saya mau ngomongnya susah. Kalau kemarin sih sempat ngobrol sama Pak Arifin, katanya sampai hari Minggu nunggu surat dari rektor, surat rektor. Kalau belum ada surat apapun, hari Senin tetap masuk, Pak, untuk lab. Oke. Surat edaran itu khusus untuk dosen dan karyawan, gitu ya. Saya tidak tahu apakah surat edaran itu juga ditujukan ke mahasiswa, gitu loh. Mungkin kalau surat edaran mahasiswa mungkin ada lagi ya. Saya tidak pernah dapat update-nya soalnya.
Artinya kalau tidak ada surat edaran dari mahasiswa ya, kalau kita sih welcome saja gitu, biar ada kegiatan di lab untuk menyelesaikan tugas-tugas. Gitu saja. Oke, thank you. Terima kasih Pak Leo. Yuk. Oke, mungkin ini dari Pak Leo sudah selesai ya, Pak ya? Sudah. Halo, Pak? Lagi yang tanya lagi ya. Oke. Dari Ini kalau peserta tanya yang lain jodoh, bisa dong. tanya panitianya. Tanya Oh, Dimas. baik, Pak. Oke, mungkin karena kita sudah melihat yang di room 1 juga sudah selesai, mungkin breakout room ini bakal kami close dan peserta dapat kembali ke room utama ya. Terima kasih. Oke. Selamat datang kembali teman-teman di room utama. Gimana nih sharingnya tadi? Seru nggak nih? Pastinya seru dong. Oh iya. Setelah 1 jam berlalu nih Kak, di breakout room, wah kita sangat kesepian ya Kak. Iya nih, bener banget. Oke Kak, ini aku nggak sabar nih mau dengerin kesimpulan atau sedikit penjelasan dari teman-teman. Tadi tuh di room-nya masing-masing tuh pada ngapain sih? Kak, gue mau nunjuk gak? Aku mau nunjuk yang cantik dulu nih. Di room 1 ya, Di room Kak? 1. Oke. Aku mau nunjuk siapa ya enaknya ya ini ya? Gimana kalau Kak Marcelina? Halo Kak Marcelina. Halo. Nah, bisa sharing nih. Tadi di room 1 ngapain aja? Ya, tadi di room 1 bahas tentang materi buat proposalnya, terus kalau ada ya beberapa ada yang dikoreksi, jadi dicek sama Pak Dep gitu. Nih, Kak Selin, terima kasih sudah mau sharing sama kita semua. Terima kasih, Kak. Wah, ternyata teman-teman kita tuh pada aktif-aktif semua ya, Kak. Oke, Kak, kita lanjut ke room 2. Aku mau manggil siapa ya, Kak, ini? Kalau tadi udah yang cantik kan sekarang nggak afdol kalau nggak yang ganteng nih. Oke, aku mau manggil yang ganteng nih. Ada Kak Happy. Oke, Kak Happy, halo. Halo. Gimana nih Kak tadi di room 2? Mungkin bisa sharing-sharing sedikit nih. Jadi tadi di room 2 tuh ada sedikit banyak revisi dari Pak Leo, mulai dari topik bahasan sampai tata penulisan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Happy. Terima kasih. Oke, Kak. Karena sudah dari teman-teman nih, sekarang kita mau ngapain ini, Kak? Selanjutnya, untuk para peserta, dimohon untuk terus update di grup PKM, karena akan ada info dari panitia mengenai sistem penguploadan proposal PKM ke Dikti. Dan akan ada info-info lainnya. Jadi teman-teman stay tune terus di grup WhatsApp yang telah disediakan oleh panitia. Jangan leave grup duluan ya. Oke, Kak. Sekarang kita apa nih, Kak? mau ada di sesi berpose, Kak. Sesi foto-foto. Jadi untuk teman-teman dimohon untuk on cam. Ayo nih teman-teman on cam dulu. Mungkin bisa siap-siap dulu teman-teman, sisiran biar kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dan jangan lupa pose ya teman-teman. Oke, langsung aja. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Kusain. Kepada Kak Kusain kami persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, untuk para dosen, Bapak Gep, Bapak Leo, dan teman-teman semua dimohon on cam ya. Oke, 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Kusen. Oke Kak, karena tadi kita udah mendengarkan kesimpulan dari teman-teman peserta, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari dosen pembimbing. Oke,
Kita akan mendengarkan kesimpulan dari dosen pembimbing pertama, yaitu Bapak Gabriel. Kepada Bapak Gabriel, dimohon memberikan kesimpulan acara pada siang hari ini. Oke, terima kasih untuk panitia yang sudah mengadakan acara PKM ini. Syukurlah dari teknik banyak yang ikut, untuk elektro banyak yang ikut, untuk sipil masih satu, tapi itu merupakan sebuah kemajuan ya. Satu bisa ikut PKM, dan saya harap bisa ada beberapa yang ikut, karena ini kan masih lama nih. Kita masih menunggu pedoman 2022, setelah itu masih ada waktu untuk membentuk kelompok jika masih banyak yang belum ikut. Setelah itu kita masih bisa untuk berdiskusi dengan Satgas PKM Unika untuk mengenai topik, mengenai apapun itu, sehingga bisa mendapatkan proposal yang berkualitas. Jadi masih ada banyak waktu, teman-teman mungkin bisa berpikir lagi untuk mencari teman-teman dari jurusan lain boleh, penelitian kolaboratif boleh, penelitian dari teman-teman jurusan sendiri boleh. Yang penting tahun ini diharapkan kalian bisa menulis sebanyak mungkin proposal gitu. Kita bukan sesumbar mengharapkan menulis proposal untuk menang ya, tapi punya pengalaman menulis, punya pengalaman membuat proposal, punya pengalaman untuk menulis dengan kerangka berpikir yang logis, itu sudah sangat bagus, dan semoga ini bisa semakin maju ke depan. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gabriel atas kesimpulan yang telah diberikan. Wah, ini teman-teman ini kayaknya nanti selesai PKM ini bakal revisian ini, Kak. Wah, pusing ini, Kak. Teman-teman harus semangat terus nih. Tetap semangat nih, untuk jangan menulis patah proposal. semangat. Oke, Kak. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari dosen pembimbing yang kedua, yaitu Bapak Leo. Kepada Bapak Leo, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat yang sudah mencoba membuat proposal PKM yang ditampilkan hari ini, gitu ya. Ya, mungkin masih harus diperbaiki, tetapi jangan patah semangat, gitu ya. Saya itu melihat kebiasaan lama teman-teman teknik itu kan sering kumpul-kumpul, gitu ya. Gitu. Sama seperti saya bercerita zaman saya kuliah dulu, sering kumpul-kumpul, dilihat Pak Joko Setiowarno, Pak Joko Suwarno, dan teman-teman dari sipil itu dulu menginspirasi banyak hal, gitu ya. Dari kumpul-kumpul itu muncul ide-ide, gitu ya, gagasan-gagasan yang bisa didiskusikan antar mahasiswa dengan dosen, sehingga ide itu menjadi sebuah kerangka berpikir yang perlu diuji. Gitu ya. Artinya, apa yang kita gagas, kita carikan ranah yang benar, gitu, sehingga kegiatan dari mahasiswa itu pun menjadi bermanfaat. Gitu ya. Kemarin di rapat dekan, gitu ya, dekanat, gitu, itu juga Pak Joko Setiowarno itu dulu waktu menjabat jadi kepala LPPM, di zaman beliau itu yang merajai PKM itu Fakultas Teknik waktu itu. Ada Fakultas Teknik ya. Elektro belum begitu masuk, gitu ya. Setelah itu bergeser ke elektro, gitu ya. Karena apa? Berkolaborasi. Karena apa? Bagi teknik itu memunculkan ide dan gagasan itu sebetulnya peluangnya sangat tinggi, gitu ya. Sehingga harapan dari kita, ya paling tidak kita mencoba untuk ikut dan berpartisipasinya. Sekarang Unika sudah boleh masuk, gitu ya, mahasiswanya bisa mendiskusikan lebih lanjut, sehingga ini online ini bukan satu-satunya cara untuk merevisi atau mengomentari, tetapi mungkin nanti di kampus dengan suasana lebih santai akan bisa memunculkan ide-ide dan gagasan yang baik. Masih belum terlambat karena aturan main PKM juga belum muncul. Ya, harapannya semangat terus. Yang sudah ada ini kita progres. Harapan dari kita ada yang lolos. Begitu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
Terima kasih Pak Leo atas kesimpulan yang telah diberikan. Nah, teman-teman, masukan serta saran dari Bapak Gabriel maupun Bapak Leo dapat dijadikan sebagai acuan supaya teman-teman tetap semangat nih. Benar banget teman-teman, bisa jadikan motivasi juga untuk terus bersemangat. Oke, sekarang kita mau ngapain, Kak? Oh iya, teman-teman, mengingatkan akan ada absen yang kedua di link kolom yang sudah disediakan di kolom chat. Jadi teman-teman jangan sampai lupa absen. Dan juga link absensi yang di awal dan di akhir itu berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman harus absen sebanyak 2 kali. Jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan sampai salah. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars Unika Sugio Pranoto, Kak. Oke, bagi para hadirin dimohon untuk bersikap siap dengan posisi tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Baik, para hadirin dapat kembali sikap semula. Wah, nggak kerasa ya, Kak. Kita udah di penghujung acara nih, Kak. Namun, sebelum menutup acara pada siang hari ini, karena tadi sudah diawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri dengan doa penutup. Doa akan dipimpin oleh Kak Felix. Kepada Kak Felix, kami persilahkan. Oke, sebelum acaranya ditutup, mari kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Mari Pak Gabriel dan Pak Leo dan teman-teman semuanya, kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat menjalankan acara PKM Plus dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Felix. Selanjutnya teman-teman, kita akan memberikan sedikit informasi mengenai Sugio Pranoto Creative Competition 2022. Barangkali teman-teman di sini ada yang berminat untuk mengikuti acara ini. Dapat mendaftar dengan batas maksimal pendaftaran itu tanggal 13 Februari 2022. Nanti dapat apa aja sih Kak kalau kita menang? Nah, benefitnya tuh ada banyak banget Kak. Ada beasiswa, ada uang pembinaan, dan e-sertifikat. Bagi teman-teman yang berminat, mungkin bisa segera mendaftar. Dan juga jika teman-teman ingin melihat poster lebih lanjut, mungkin nanti panitia bisa mengirimkan poster tersebut ke grup WhatsApp.
Jadi teman-teman bisa ngelihat secara langsung nih, secara lebih detailnya. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Banyak banget loh benefitnya. Oke, selanjutnya ada lomba main game, Kak. Ini Ada. pasti banyak nih harusnya peminatnya ini. Yaitu Sugio Engineering Esport Competition. Bagi teman-teman yang suka main game, terutama Mobile Legends dan PES, mungkin bisa mendaftar. Pembatasan, apakah Batas maksimal pendaftaran itu sampai tanggal 21 Februari 2022. Jadi teman-teman cepat-cepat daftar ya sebelum kehabisan slot nih teman-teman. Kita buka slot juga nggak banyak nih, only 24. Betul banget, Kak. Oke, kalau misal kita menang, hadiahnya apa sih, Kak? Hadiahnya itu jutaan rupiah serta trofi dan e-sertifikat. Buat Bapak Gabriel boleh banget nih untuk join SEEC. Bapak Leo juga boleh nih join untuk bermain game. Oke, teman-teman. Guys, Pak Gabriel sepertinya semangat sekali nih. Ditunggu ya, Pak. Pendaftarannya. Ditunggu nih, sangat-sangat dinanti. Oke, teman-teman, karena kita udah di akhir acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Leonardus Heru Pratomo, STMT, dan Bapak Gabriel JPGW, STMT, selaku dosen pembimbing PKM kelas 2022. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti PKM kelas 2022 hari pertama dan juga hari kedua. Teman-teman, kami selaku MC dan perwakilan panitia memohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kiranya itu saja untuk para hadirin diperkenankan meninggalkan platform. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah teman-teman. Tetap semangat ya, jangan lupa revisiannya. Jangan lupa daftar yang tadi ya teman-teman. Daftar SCC dan SEEC. Ditunggu ya teman-teman. Kami tunggu juga buat Bapak Gabriel dan Bapak Leo tentunya. Iya dong. Oke.